Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grahita Ika Wulandari dengan NIM K732540 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membawakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan! Tujuan video pembelajaran ini: 1. Memahami definisi, jenis, dan faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi. 2. Mengidentifikasi kaitan erat antara pendidikan anti korupsi dengan penguatan 6 dimensi profil belajar Pancasila. 3. Mendorong kesadaran kita semua untuk berperan aktif dalam melawan tindak korupsi sekecil apapun bentuknya. Pengertian dan definisi korupsi. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mendefinisikannya sebagai perbuatan yang melawan hukum untuk memperkaya diri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Pengertian korupsi menurut Haryatmoko, korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi disederhanakan menjadi 7 jenis utama. 1. Kerugian keuangan negara. Seorang pejabat maupun individu yang melakukan tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi hingga menyebabkan kerugian pada uang negara. 2. Suap menyuap. Tindakan suap menyuap merupakan kegiatan memberi atau menerima sesuatu baik berupa barang, hadiah, ataupun fasilitas agar pejabat mengeluarkan keputusan atau tindakan tertentu. 3. Penggelapan dalam jabatan. Pejabat atau pegawai negeri yang menguasai uang ataupun barang karena jabatannya, lalu menggelapkannya atau memakai, menghilangkan ataupun menyembunyikannya untuk kepentingan pribadi. 4. Pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang menggunakan jabatannya untuk memaksa atau menekan orang lain memberikan sesuatu. 5. Perbuatan curang. Melakukan tindakan sengaja yang membahayakan keselamatan orang atau barang demi kepentingan pribadi. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan terjadi ketika seseorang yang memiliki kewenangan atau peran dalam proses pengadaan barang atau jasa mencampurkan kepentingan pribadi, keluarga, atau relasi dekat sehingga keputusan pengadaan tidak lagi objektif dan merugikan prinsip transparansi. 7. Gratifikasi. Pemberian hadiah atau penerimaan sesuatu baik berupa barang, uang, diskon, dan lain sebagainya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya dan tidak dilaporkan ke KPK. Suap dan gratifikasi. Dua hal yang serupa tapi tak sama. Yuk kita bahas perbedaannya pada video kali ini. Suap dan gratifikasi mempunyai modus yang sama, yaitu pemberian sesuatu dengan harapan imbalan dalam suatu transaksi. Perbedaannya, suap merupakan pemberian yang menjadi syarat agar suatu transaksi berhasil dilakukan, sehingga sifatnya transaksional. Sedangkan, gratifikasi merupakan pemberian sukarela dengan harapan menerima manfaat di lain waktu, sehingga sifatnya apresiatif. Ambil contoh seperti ini. Petinggi PTA memberikan sejumlah uang kepada pejabat di lembaga B agar pejabat tersebut menggunakan jasa PTA pada proyek yang akan dijalankan. Menurut kalian, ini suap atau gratifikasi?
Betul, ini merupakan bentuk suap. Sedangkan pada kasus gratifikasi, petinggi sebuah perusahaan memberikan hadiah jalan-jalan atau fasilitas renovasi rumah kepada pejabat di suatu lembaga. Belum ada transaksi yang terjadi, namun ada harapan. Apabila ada proyek yang akan dijalankan di kemudian hari, pejabat tersebut dapat mengingat kebaikan-kebaikan petinggi perusahaan tersebut. Sayangnya, banyak penyelenggara negara yang belum memahami bahwa gratifikasi adalah pintu masuk terjadinya korupsi. Ayo, selalu tolak gratifikasi pada kesempatan pertama. Faktor yang memengaruhi tindakan korupsi. Menurut Tracy, ada 3 faktor yang membuat seseorang melakukan tindak korupsi atau biasa disebut dengan Broad Triangle Theory. Ada pressure, opportunity, dan rationalization. Pressure atau tekanan. Seseorang memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan, salah satunya karena faktor ekonomi. Namun, tekanan ini kadang tidak benar-benar ada. Hanya pelaku saja yang berpikir kalau mereka merasa tertekan dan tergoda pada bayangan insentif. Kedua, ada opportunity atau kesempatan. Adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk melakukan tindak korupsi. Ini terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang ada dan pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi. Ketiga, ada rationalization. Para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini ternyata dapat menipiskan rasa bersalah yang dimiliki oleh pelaku dan merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan. Sebagai contoh, misalnya, saya melakukan korupsi karena tidak digaji dengan layak. Lalu, dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Boland atau sering disebut Ghosn Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi: pertama, ada greed atau keserakahan. Sikap serakah dan tidak pernah puas yang berpotensi dimiliki oleh setiap orang. Ini mendorong keinginan untuk mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya. Kedua, ada opportunities atau kesempatan. Kondisi dalam suatu organisasi atau sistem yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan karena adanya celah atau kelemahan. Ketiga, ada needs atau kebutuhan. Faktor kebutuhan individu untuk menunjang hidupnya atau mencapai kesejahteraan yang bisa menjadi dorongan untuk bertindak curang jika tidak terpenuhi secara wajar. Yang keempat, ada exposure atau pengungkapan. Konsekuensi atau hukuman yang dihadapi pelaku jika tindakannya terdeteksi. Jika hukuman ini dianggap tidak efektif dan tidak memberikan efek jerak, maka tidak akan menimbulkan efek pencegahan yang kuat. Pendidikan anti korupsi adalah manifestasi dari pendidikan karakter. Nilai-nilai dasar pendidikan anti korupsi seperti jujur, tanggung jawab, dan adil adalah kunci untuk menguatkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi ini menekankan pada nilai kejujuran dan amanah. Moral yang kuat adalah benteng utama melawan godaan korupsi. 2. Berkebinekaan global. Pendidikan anti korupsi mendorong sikap adil dan transparan, menolak diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan demi kelompok tertentu. 3. Bergotong royong. Korupsi merusak kolaborasi karena mengutamakan kepentingan pribadi. Pendidikan anti korupsi mendorong kegiatan kerjasama yang sehat dan saling percaya. 4. Mandiri. Pendidikan anti korupsi mendidik siswa untuk berdisiplin dan memiliki integritas. Kemandirian membuat kita tidak mudah ikut-ikutan mencontek atau mengambil jalan pintas. 5. Bernalar kritis. Pendidikan anti korupsi membantu kita menganalisis dampak korupsi dan mengenali bentuk-bentuknya, sehingga kita bisa mengambil sikap menolak dan mencegah. 6. Kreatif. Kita didorong untuk menghasilkan solusi yang inovatif seperti merancang kampanye atau sistem yang transparan untuk membangun budaya sekolah yang bersih. Tantangan terbesar kita adalah budaya korupsi yang sudah mendarah daging
dan sikap menormalisasikan kecurangan kecil, seperti melakukan titip absen ataupun mencontek. Tindakan kecil ini adalah cikal bakal terjadinya mental korupsi. Sebagai simpulan, yang pertama, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan. Kedua, faktor korupsi berasal dari kombinasi keserakahan individu dan lemahnya sistem pengawasan. Ketiga, pendidikan anti korupsi adalah kunci utama untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang berintegritas, mandiri, dan berakhlak mulia. Keempat, peran kita sebagai mahasiswa adalah menjadi agen perubahan yang memulai perlawanan terhadap korupsi dari hal-hal kecil, yaitu dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.